Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif. Dalam pengujian hipotesis, kita nanti akan membahas 3 jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, kemudian ada hipotesis komparatif, dan yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Kesempatan ini kita akan membahas hipotesis deskriptif. Apa itu hipotesis deskriptif? Jadi, hipotesis deskriptif itu adalah salah satu bentuk hipotesis yang kita lakukan di mana hipotesis ini tidak dilakukan untuk membandingkan sesuatu. Jadi di sini dia tidak dilakukan untuk membandingkan sesuatu, jadi tidak membandingkan, serta tidak melakukan hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, berarti kalau seperti itu, hipotesis deskriptif fungsinya untuk apa? Nah, hipotesis deskriptif fungsinya sebenarnya dia ingin melihat atau mengetes apakah suatu variabel itu dia memenuhi atau sesuai dengan suatu nilai tertentu atau tidak. Jadi dia itu hipotesis yang dirumuskan untuk menentukan nilai peluang. Nilai peluang itu maksudnya apakah itu nanti ketika kita uji dia sesuai dengan nilai tertentu enggak. Jadi di dalam pengujian hipotesis deskriptif itu kita lakukan untuk menguji dia hubungannya dengan masalah taksiran atau masalah estimasi. Dengan demikian, di sini di pengujian deskriptif kita akan membandingkan atau mengecek apakah nilai dari suatu variabel itu dia sama atau berbeda dengan nilai yang fix. Nilai fix di sini jadi kita bandingkan nilai atau data yang kita miliki dalam suatu variabel dengan suatu nilai tertentu yang sudah jelas. Jadi dia menunjuk kepada nilai yang jelas. Misalkan rata-ratanya 5%, misalkan rata-ratanya 3%, 4%, 10%. Jadi nilai fix yang dimaksud seperti itu. Kemudian pada hipotesis ini dilakukan hanya pada satu objek. Jadi biasanya kalau hipotesis deskriptif kita hanya melakukannya pada satu objek atau satu variabel. Yang selanjutnya satu objek atau satu variabel ini kita bandingkan dengan suatu nilai yang fix. Seperti yang tadi saya bilang, dia akan dibandingkan dengan satu nilai fix. Fix ini maksudnya adalah nilainya tetap dan terukur. Jadi nilainya tetap dan terukur. Terukur di sini maksudnya berarti nanti kita bandingkannya. Saya mau membandingkan dengan misalkan apakah dia lebih dari 2% enggak gitu kan. Kemudian ataukah 5 ataukah 10. Berarti nilainya terukur dan nilainya sudah sesuai dengan batas nilai tertentu. Kemudian sebagai contoh adalah dari pengujian deskriptif, saya punya variabelnya adalah disiplin kerja pegawai di PPRSE, apakah dia mampu mencapai nilai 80%. Berarti ini adalah nilai fixnya, kemudian ini adalah variabelnya. Kemudian yang lain motivasi kerja karyawan, berarti ini adalah variabelnya. Kemudian 90% ini adalah nilai fixnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi motivasi kerja karyawan di Bank Umum Syariah mencapai 90% dari kriteria rata-rata nilai ideal. Berarti dia masuk ke pengujian deskriptif. Contoh yang lain, return on asset Bank Umum Syariah tahun 2020 mencapai 5%. Berarti di sini variabelnya adalah ROA, ini adalah variabelnya.
Kemudian 5% ini adalah nilai fix yang akan kita lihat atau kita bandingkan berdasarkan data yang kita miliki. Kemudian NPF di sini adalah variabelnya. Jadi apakah NPF Bank Mega Syariah mencapai 5%? 5%-nya adalah nilai fixnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pengujian deskriptif itu kita berlakukan pada satu variabel, jadi dia hanya ada satu variabel. Kemudian kita bandingkan dengan suatu nilai yang fix. Jadi kalau misalkan contohnya adalah satu variabel, dia dibandingkan dengan satu nilai fix, maka mengarah kita adalah kepada pengujian deskriptif. Aplikasinya, metode yang paling sering kita gunakan atau dari penggunaan ini dari pengujian hipotesis deskriptif itu adalah uji T satu sampel maupun uji Z satu sampel. Jadi nanti di beberapa software yang ada di statistik untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengujian hipotesis deskriptif dapat kita selesaikan dengan menggunakan uji T satu sampel, atau kita bisa lakukan dengan menggunakan uji Z satu sampel. Uji yang ada di SPSS itu adalah uji T1 sampel, dan uji yang ada di Z itu adalah uji Z1 sampel, itu ada di Minitab. Jadi memang nanti kita akan lebih banyak pakai yang uji T karena software kita pakai yang SPSS, tapi kalau teman-teman mau belajar uji Z bisa dilihat di Minitab. Jadi Z itu, di Minitab ini dia ada uji T dan ada uji Z. Tapi kalau di SPSS dia hanya ada uji T yang satu sampel. Berhubung kita menggunakannya adalah SPSS, maka kita nanti hanya akan belajar yang uji T satu sampel. Jadi sampel-sampel yang kita pakai nanti sampel-sampel yang kecil. Apa saja persyaratannya penggunaan pengujian deskriptif ini dengan menggunakan uji T maupun uji Z? Jadi di sini baik menggunakan uji T atau uji Z. Apa saja syaratnya? Yang pertama, data yang kita uji dia harus berdistribusi normal. Berarti nanti kita lakukan pengujian normalitas. Kemudian setelah pengujian normalitas, kita akan melihat berapa banyaknya sampel dari penelitian yang kita gunakan. Kenapa seperti itu? Karena banyaknya sampel ini akan berpengaruh terhadap jenis uji yang akan kita pakai. Dalam hal ini, uji Z itu adalah uji yang dipakai ketika sampel yang kita pakai atau sampel yang kita gunakan itu lebih dari 30. Jadi kalau sampel yang kita pakai atau data yang kita miliki nanti lebih dari 30, maka teman-teman disarankan untuk menggunakan uji Z. Sedangkan apabila data yang kita miliki itu kurang dari 30, maka kita nanti akan menggunakan uji T. Selain itu, dalam pengujian uji T maupun uji Z, syarat yang lain adalah data yang kita miliki dia harus menggunakan skala rasio atau skala interval. Jadi kalau skala yang lain berarti harus didekati dengan pendekatan yang lain. Jadi bukan uji T maupun bukan uji Z. Nah, secara lebih khusus saya langsung masuk ke one sample t-test. Prosedur pengujiannya yang pertama, teman-teman akan membuat hipotesis dalam uraian kalimat, membuat hipotesis dalam bentuk model statistik, kemudian menentukan rasio kesalahan, kemudian menentukan kaidah pengujian. Jadi bagaimana cara kita untuk menerima atau menolak H0. Selanjutnya adalah kita lakukan uji normalitas, kemudian kita hitung nilai T hitung dan kita cari nilai T tabelnya, kemudian kita bandingkan nilai T hitung dan T tabel, kemudian kita lihat dari kaidah pengujian apakah kita kira-kira menerima atau menolak H0, dan terakhir kita akan membuat kesimpulan. Nah, di dalam pengujian hipotesis deskriptif ada
dua jenis pengujian. Jadi jenis pengujian adalah direksional dan non-direksional. Direksional sendiri dia dibagi menjadi uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Kemudian kalau yang non-direksional dia ada uji dua pihak. Akan saya jelaskan dan saya tunjukkan bentuknya, kemudian bagaimana kriteria pengujiannya nanti. Nah, di uji pihak kiri itu adalah salah satu bentuk pengujian apabila hipotesis alternatif yang digunakan kita menggunakan tandanya adalah kurang dari. Kalau hipotesis pihak kanan dia menggunakan lebih dari, kemudian kalau dua pihak dia menggunakan tidak sama dengan. Nah, saya akan contohkan misalkan di sini biar nanti juga lebih paham. Saya coba contohkan yang uji pihak kiri. Di uji pihak kiri kita nanti akan membuat hipotesis. Hipotesisnya ini ada H0, kemudian ada HA. Saya tuliskan misalkan X bar. Kalau di sini dia bilangnya adalah kalau uji pihak kiri di sini kan tandanya kurang dari. Berarti X bar kurang dari misalkan 10 gitu ya. Kemudian di sini berarti dia lawannya adalah lebih dari atau sama dengan 10. Ini adalah hipotesisnya. Kemudian pengujiannya dia akan menggunakan jika nilai T hitung kurang dari nilai min T tabel, dia akan maka tolak H0. Jadi kalau nilai T hitung yang kita dapatkan nanti dia kurang dari nilai min T tabel, maka kita akan tolak H0. Kalau saya gambarkan bentuknya seperti ini. Ini saya gambarkan seperti ini. Nah, nilai T hitung min ini kan T itu kan kalau di sininya kan 0. Di sini kan 0, tengah-tengahnya dia 0. Nah, kalau misalkan kita bilang min T hitung, berarti min T hitung itu ada di sebelah kanan. Maaf, ada di sebelah kiri. Ini adalah min T hitung. Maaf, salah, min T tabel. Min T tabel. Nah, di sini saya ganti warna yang lain biar kelihatan. Di sini daerah yang biru saya buat biru. Di sini yang disebut dengan daerah penerimaan H0. Ini adalah daerah penerimaan H0. Jadi di sini adalah terima H0. Kemudian yang di sebelah sini dia ini adalah penolakan H0. Jadi ketika nanti nilai T hitung yang kita dapatkan itu berada di daerah sebelah sini, saya beri warna yang berbeda. Kalau daerah T hitung nanti berada di daerah hijau sini, maka dia akan tolak H0. Jadi kita bisa simpulkan nanti adalah HA-nya seperti apa. Akan tetapi jika dia nanti masuk di dalam daerah yang ada di biru, maka kita akan terima H0. Nanti lebih jauhnya kita akan lihat di contoh. Kemudian kalau uji pihak kanan, jadi kita lanjutkan jadi uji pihak kanan. Kalau uji pihak kanan, dia nanti dia menggunakan misalkan hipotesisnya ada H0, ada HA. HA-nya di sana dia menggunakan tanda lebih dari, berarti X bar-nya lebih dari misalkan 10 gitu ya. Kemudian X bar
kurang dari sama dengan 10. Berarti jika hipotesisnya bentuk seperti ini, berarti dia masuk ke uji pihak kanan. Kemudian kriteria pengujiannya, kriterianya adalah jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka dia tolak H0. Jadi kalau T hitungnya dia lebih besar dari T tabel, maka dia tolak H0. Saya buat gini, meskipun nggak terlalu bagus. Sama seperti yang tadi, di sini adalah 0. Karena nilai T itu selalu positif, maka T tabel jika tidak ada negatifnya dia berada di sebelah kanan. Ini adalah T tabel. Jadi T tabel itu adalah batas antara kita menerima atau menolak H0. Kemudian dari sini maka lokasi yang ada di sebelah kiri yang saya merah-merah ini adalah lokasi penerimaan H0. Penerimaan H0. Jadi kalau nanti nilai T hitung kita jatuh di sekitar nilai sini yang paling besar itu berarti kita terima H0. Kemudian kalau misalkan kita jatuhnya di sebelah kanan, jadi di sebelah sini, jadi nilai kita ada di sebelah sini, sebelah kanan, di warna biru, maka kita akan ini adalah daerah penolakan H0. Jadi kalau nanti dia jatuhnya di biru sini, berarti dia akan tolak H0. Kalau jatuh di merah berarti dia terima H0, kalau jatuh di biru berarti dia akan tolak H0. Itu untuk uji pihak kanan. Jadi ada uji pihak kiri, ada uji pihak kanan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah uji dua pihak. Jadi uji dua pihak itu H0-nya dan HA, misalkan hipotesisnya. Misalkan rata-rata dia tidak menggunakan tidak sama dengan untuk HA, berarti sama dengan 10 gini, dia sama dengan 10. Nah, kriteria pengujiannya dia akan menggunakan jika nilai dia menggunakan harga mutlak T hitung lebih dari T tabel, maka tolak H0. Jadi di sini kalau dia menggunakan harga mutlak, nanti akan saya tunjukkan perbedaan T tabel untuk yang direksional atau one tilt, kemudian non direksional yang two tilt. Nanti kita akan lihat di tabelnya. Kemudian bagaimana dengan gambarnya? Jadi kalau di dua pihak, karena dua pihak seperti ini, dia akan menggunakan thread seperti ini. Dia seperti ini, di sebelah kiri ini berarti min T tabel, dan sebelah kanan ini adalah T tabel. Nilainya sama antara kiri dan kanan, yang berbeda di sini adalah negatif, yang di sebelah kanan adalah positif. Di sini ini adalah daerah penerimaan H0, dan di sini adalah daerah penolakan H0. Ini juga penolakan H0. Jadi apabila nilai yang kita dapatkan dia berada di sebelah sini atau di sebelah paling kiri di yang kecil ini, maka dia akan menolak H0 jika dia berada di sebelah sini, atau ketika dia juga berada di sebelah, atau ketika dia berada di sebelah kanan, maka dia juga akan melakukan penolakan pada H0. Jadi kalau satu pihak atau non direksional yang pihak kiri, dia nanti penolakan H0 ada di sebelah kiri saja. Kalau yang direksional yang
pihak kanan, berarti dia penolakannya hanya ada di sebelah kanan. Kalau dua pihak, maka dia penolakannya ada di sebelah kiri maupun ada di sebelah kanan, seperti itu. Kemudian bagaimana cara membaca tabel T atau T-tabel? Saya akan mencoba untuk melihat misalkan, jadi khusus untuk yang ada di pengujian hipotesis deskriptif, di pengujian deskriptif itu kita nanti menggunakan DF-nya adalah N-1, di mana N ini adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel atau banyaknya data. Nah, kita akan coba mulai gimana kalau kita mau melihat berapa sih nilai T-tabelnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan, caranya yang pertama kita lihat hipotesisnya. Apakah hipotesisnya adalah direction atau non-direction? Saya mau masuk misalkan data yang kita miliki adalah direction. Nah, kalau direction, teman-teman lihat di bagian one tail. Yang ini teman-teman hapus. Ini asumsinya hilang, jangan dilihat. Nanti kalau dilihat dua-duanya bingung. Jadi kalau asumsi dia adalah sudah tahu kita pakai yang direction, maka kita langsung lihat one tail. Kemudian yang ketiga, berapa nilai N? Jadi berapa N? Misal N kita adalah 10, kemudian alfa kita adalah 0,05, yang paling biasa kita pakai N itu. Berarti dari sini kita dapatkan nilai DF kita adalah N-1, berarti 10 min 1 sama dengan 9. Kemudian nanti alfanya 0,05. Cara mendapatkannya berarti nanti nilai T-tabel sama dengan T N-1, alfa sama dengan T9,0.05. Caranya adalah pertama lihat di bagian DF, cari angka 9. Oh, saya ketemu nih 9. Kemudian cari alfa, alfanya di sini 0,05. Berarti turun ke bawah, sampai ini ketemu. Oh, berarti ini saya ketemunya di sini. Berarti dia nilainya adalah 1,833. Kalau dia menggunakan one tailed yang sisi kiri, berarti nanti kita tinggal kasih negatif saja, berarti min 1,833. Kalau dia di sebelah kanan, berarti tinggal dikasih plus 1,833, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan di sini adalah two tail, yang bagian untuk hipotesis, kalau hipotesis kita adalah non-direction. Non-direction ini kita nanti bisa juga sebut sebagai two-tailed. Two-tailed itu ekornya dua, jadi di sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau kita menggunakan two-tailed, maka yang one-tailed kita hapus biar kita nggak bingung. Kalau misalkan teman-teman lihat dua-duanya, nanti teman-teman bingung mana yang saya lihat itu ya. Nggak usah memperhatikan yang ada di bawah, kita hapus saja dua-duanya. Kemudian setelah itu misalkan kita punya nilai N, sampelnya, sampel N misalkan 20, kemudian alfanya adalah 0,05, maka jadi N20 nanti kita bisa hitung DF itu adalah N-1, itu 20 kita kurangi 1 ketemunya 19. Nah, kemudian kita bisa hitung nilai T-tabel sama dengan N-1, alfa T19,0,05. Tapi di sini memang untuk yang two tail. Caranya sama, kita lihat di DF. DF kita turun ke bawah sampai ketemu angka 19. Saya sudah ketemu angka 19. Kemudian 0,05, saya lihat di sini ada 0,05. Saya turun ke bawah
sampai nanti dia bisa bertemu dengan 19 kayak gini. Berarti nilainya adalah 2,093. Jadi ini adalah nilai dari T-tabel yang nanti misalkan kita masukkan di sini. Kalau teman-teman buat gini, berarti yang di sebelah kiri nanti min 2,093, yang di sebelah kanan 2,093. Nah, kemudian yang terakhir nanti coba teman-teman buat sendiri. Kalau misalkan saya punya data jumlah N saya berapa, kemudian nanti alfanya berapa, silahkan diingat, karena harus teman-teman perhatikan apakah dia hipotesisnya pakai yang two-tailed atau yang non-direction, atau yang one-tailed yang menggunakan direction. Kemampuan untuk membaca tabel T kita butuhkan karena di SPSS dia hanya memberikan hasil untuk yang non-direction, sehingga ketika kita nanti melakukan pengujian dan pengujian kita lakukan dengan menggunakan direction, maka kita tidak bisa menggunakan signifikan yang biasa kita lakukan. Jadi nanti harus teman-teman bisa belajar bagaimana cara menggunakan T-tabel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.